Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIA 1 dan 2. Masih semangat belajar ya. Sampai hari ini kita masih dalam pembelajaran online. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang minyak bumi bab kedua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya, kemudian LKS-nya bab 2. Bab 2 bisa kalian lihat LKS halaman 21. Nah, sudah siap semuanya ya? Kita akan belajar tentang minyak bumi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, minyak bumi itu nanti yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama, yaitu tentang komposisi minyak bumi. Itu nanti apa saja. Kemudian pembentukan minyak bumi. Kemudian yang ketiga yaitu cara mengolah minyak bumi. Kemudian yang keempat, hasil dari minyak bumi salah satunya adalah bensin. Kemudian yang terakhir yaitu asap buang kendaraan bermotor. Nah, next. Nah, komposisi minyak bumi. Di dalam minyak bumi, ada beberapa senyawa yang paling besar kandungannya, persentasenya adalah hidrokarbon. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa senyawa hidrokarbon itu. Nah, di sana contohnya bisa alkana, sikloalkana, dan aromatis. Ini hampir 99% minyak bumi tersusun dari hidrokarbon. Nah, kemudian yang kedua baru belerang. Belerang ini sekitar 7%. Senyawanya adalah tioalkana dan alkanatiol. Kemudian yang paling sedikit adalah logam. Logam yang sangat kecil, contohnya adalah nikel. Nah, jadi paling besar komposisinya minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Ya, next. Kemudian kita bagaimana proses terjadinya minyak bumi itu. Nah, pengetahuan awal kalian sudah tahu ya asal mula minyak bumi itu. Minyak bumi itu terbentuk dari apa? Tumbuh-tumbuhan yang sudah mati dalam jutaan tahun yang lalu sehingga terbentuk minyak bumi. Nah, ini menurut teori duplex. Nah, proses terjadinya minyak bumi itu adalah berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar laut. Nah, setelah di dasar laut mengendap, kemudian dalam jutaan tahun suhunya tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, maka jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, kemudian lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sehingga bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedap. Jadilah minyak bumi menurut teori duplex. Nah, kemudian diolah. Bagaimana cara mengolah minyak bumi? Nah, minyak mentah yang tadi berada di laut ya, kemudian diperoleh ditampung di dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau yang namanya kilang minyak. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari kapal tanker atau pipa atau kilang minyak ya. Lokasi kilang minyak di Indonesia ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, dan Irian. Nah, next. Nah, pengolahan minyak bumi kemudian diolah ya. Diolah ini melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu melalui destilasi bertingkat. Kemudian tahap kedua, ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perengkahan, kemudian yang kedua ekstraksi,
Dan yang ketiga kristalisasi, dan yang terakhir yaitu treating. Nah, next. Nah, destilasi bertingkat. Pada tahap pertama ini ada yang dinamakan dengan destilasi bertingkat. Apa itu destilasi bertingkat? Destilasi bertingkat itu adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi titik didih yang paling tinggi akan paling bawah, ya, sedangkan paling rendah berada paling atas di sini. Nah, paling tinggi ini ditempati oleh residu atau sisa, dan paling rendah itu adalah petroleum gas, ya. Kemudian disusul oleh bensin, kerosin, diesel, pelumas, kemudian yang terakhir residu. Residu ini bisa berupa aspal, ya. Kalian bisa melihat tahap-tahap dari atau perbedaan dari titik didih dari atas sampai ke bawah. Ya, mulai dari gas, bensin, kerosin, diesel, pelumas, dan yang terakhir yaitu residu. Next. Ya, fraksi minyak bumi. Nah, hasil dari minyak bumi atau hasil dari destilasi bertingkat itu tadi bisa berupa yang titik didihnya paling rendah adalah gas atau yang kalian kenal dengan LPG. Nah, LPG ini adalah titik didihnya paling rendah. Kemudian disusul oleh petroleum ether. Ini sebagai cairan pembersih. Kemudian dilanjut oleh nafta. Nafta ini atau nama lainnya adalah ligrolin. Ini sebagai cairan pembersih juga. Kemudian dilanjut oleh bensin sebagai bahan bakar minyak, kerosin atau minyak tanah, solar, oli atau pelumas, dan yang terakhir yaitu lilin parafin atau aspal. Ya, atau lebih jelasnya bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing, daftar fraksi minyak bumi itu apa saja. Ya, bisa kalian lihat di halaman 22. Next. Nah, ini adalah fraksi minyak bumi yang sangat terkenal, ya, dan kalian gunakan sehari-hari, yaitu bensin. Nah, bensin ini adalah bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Di dalam senyawa bensin ini ada beberapa banyak senyawa, mulai dari N-heptana, 3-metilheksana sampai 2,2,3-trimetil 1-butena. Nah, next. Mutu bensin. Mutu bensin, kalian kan mengenal ada yang namanya Pertamax, kemudian Pertalite, kemudian Premium, ya. Nah, itu memiliki mutu bensin yang berbeda-beda. Nah, mutu bensin ini dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Jadi, kenapa harganya berbeda? Pasti juga memiliki bilangan oktan yang berbeda. Nah, apa itu dinamakan dengan ketukan? Ketukan itu adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Nah, semakin banyak ketukan, maka mutu bensinnya itu akan rendah. Nah, kemudian ada dikatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ini adalah bilangan yang menyatakan kualitas dari bahan bakar. Nah, untuk menentukan bilangan oktan itu sendiri, gunakan senyawa pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Ini adalah struktur dari N-heptana. Hepta berapa ya? 7 ya. Kalau heksa itu 6. Dan rantainya lurus. Kemudian isooktana 6 isooktana. Oktana itu jumlah C-nya 8. Iso berarti bercabang. Next. Jadi semakin besar bilangan oktannya, maka semakin baik kualitas bahan bakarnya. Jadi untuk bahan bakar atau bensin, kalian mengenal ada Premium, Pertamax, kemudian Pertalite, itu mempunyai bilangan oktan yang berbeda-beda. Kalau Pertamax pasti mempunyai bilangan oktan yang tinggi dibandingkan dengan Premium. Lanjut.
Jadi apa itu yang dinamakan bilangan oktan? Tadi adalah untuk menentukan kualitas dari suatu bahan bakar. Misal, premium memiliki bilangan oktan 88. Artinya, jadi kualitas bensin itu setara dengan campuran 88% isooktana dan 12%-nya adalah N-heptana. Nah, jadi keseluruhan itu adalah 100%. 88 isooktana, 12-nya adalah N-heptana. Jadi keseluruhan 100%. Jadi kalau misalnya bilangan oktannya 80, berarti 80% isooktana dan 20%-nya adalah N-heptana. Kalau 93, Bu, berarti 93% isooktana, kemudian 7%-nya adalah N-heptana. Bisa dimengerti ya? Jadi keseluruhannya itu adalah 100%. Next. Nah, lalu bagaimana ketika bilangan oktannya itu rendah? Bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Yaitu dilakukan dengan proses yang dinamakan dengan reforming. Apa itu reforming? Reforming itu adalah proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Nah, zat anti ketukannya itu bisa berupa TEL atau tetraethylit, kemudian atau yang kedua yaitu MTBE, metil tersier butyl ether. Nah, untuk TEL ini di negara-negara maju sudah dilarang. Kenapa? Karena TEL ini ketika digunakan ya, maka akan menghasilkan yang namanya oksida timbal yang menempel atau yang keluar bersama asap kendaraan bermotor atau nanti menempel pada mesin. Nah, sehingga yang lebih ramah lingkungan ini digunakan MTBE, metil tersier butyl ether. Untuk strukturnya kalian bisa lihat di LKS kalian ya. TEL itu seperti apa, kemudian MTBE. Kalau TEL nanti pasti di dalamnya ada PB ya. PB itu timbal. Jadi ketika nanti kendaraan bermotormu itu mengalami pembakaran, maka akan keluar bersama asap kendaraan itu. Jadi menghasilkan oksida timbal ya. Atau yang namanya timah hitam atau timbal. Jadi kurang ramah lingkungan untuk menggunakan TEL. Next. Kemudian asap buang kendaraan bermotor. Nah, kalian pasti sudah hafal ya gas-gas apa saja ketika kendaraan bermotor itu menghasilkan pembakaran. Yang pertama pasti CO2, karbon dioksida. Nah, kerugiannya pasti untuk pemanasan global. Kemudian karbon monoksida. Ya, ini dalam jumlah yang sangat banyak bisa mengakibatkan meninggal dunia. Tapi kalau dalam jumlah yang sangat sedikit bisa menimbulkan hanya berupa sakit mata, kemudian saluran pernafasan dan paru-paru. Kemudian oksida belerang bisa senyawanya adalah SO2 dan SO3, ini bisa menimbulkan rasa sakit dan hujan asam. Kemudian oksida nitrogen NO dan NO2 bisa untuk menyebabkan bahan pencemar atau asap kabut. Dan yang terakhir yaitu timah hitam tadi atau timbal, bisa menyebabkan sakit kepala, kemudian lelah, depresi, kerusakan otak, ginjal dan hati. Itu adalah dampak pembakaran dari suatu kendaraan bermotor. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran bab 2 ini sedikit ya, untuk menambah referensi atau tambahan materi bisa kalian lihat di buku paket ya, atau kalian bisa searching di Google ya. Itu sedikit untuk pembelajaran materi minyak bumi, dan untuk latihannya bisa kalian kerjakan LKS review dan penilaian harian 2 ya, halaman 28. Itu sekilas tentang materi minyak bumi. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan,
dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.